Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita akan mengaplikasikan atau memasang lampu nih, lampu proji di motor Beat FI starter kasar 2013-2014 nih. Untuk jalurnya ini kan kita mau ke DC kan, jadi saat dikontak jeklek, tinggal mesin tidak hidup, tinggal mainin saklar dia langsung nyala gitu, tidak usah nunggu mesin hidup. Jadi si cahaya lampunya biar stabil, langsung masuk ke output kunci kontak ya. Otomatis input dari kunci kontaknya, input ke kunci kontaknya itu dari baterai. Jadi kita ngambil output dari kunci kontak, output kunci kontak tentunya melalui sikring. Oke, karena sebelum masuk ke bagian kunci kontak, dia terlebih dahulu akan melewati sikring. Sikring bawaannya nggak usah dirubah, biarkan sebawaannya aja. Oke, sekarang kita praktekkan ke sini. Ini untuk pemasangan di bagian sini. Ini mikanya dilepas ya, dilepas, terus dipasang di dalam kayak gini modelnya tuh. Terus, mau kemana Odi? Nah, terus ini, oh gerak. Nah ini tuh, dipasang kayak gini. Terus jalur-jalur kabelnya nih, nanti kita aplikasikan. Untuk di bagian sini teman-teman tinggal coba aja, masanya satu. Terus untuk lampu pencahayaan, lampu senja, lampu malam ini yang 4 biji di sini. Oke. Nah, di sini kita akan tutorialkan untuk jalurnya ya nih. Jalurnya yang ke bagian sini ini kan masih arus AC ya. Jadi nunggu mesin hidup lampu baru dia akan mengaliri aliran listrik dari regulator dari geprok langsung ke sini, ke saklar. Dari saklar nanti outputnya ke lampu, itu kan standarnya. Nah, sekarang kita rubah menjadi DC, tidak perlu mesin menyala, tapi ada arus mengalir langsung ke bagian saklar di bagian sini. Oke. Nah, teman-teman harus bisa memahami dulu di bagian sini, di bagian saklar di bagian sini. Di sini ada saklar 3 kabel. Oke. Nah, ini pada dasarnya kabel warna kuning ini output dari kiprok. Saat mesin menyala ada arus masuk ke bagian kabel kuning ke bagian sini. Dari sini nanti akan pelarel dibagi oleh saklar ini. Ya. Saat bidim ke atas, glek ke atas, otomatis dari kuning dia akan pindah arus ke warna biru. Oke. Lampu atas, lampu tembak. Nah, saat ke bawah kan jeklek, otomatis warna kuning ini arusnya akan pindah ke warna putih. Ke warna biru enggak. Gitu. Jadi warna kuning dia pusat setrumnya, nanti dioper oleh saklar ke warna biru lampu atas, dari warna kuning ke warna putih dia nanti lampu bawah gitu. Nah, untuk kabel warna kuning ini kan langsung masuk ke kiprok. Jadi output dari kiproknya, input menuju saklar ke bagian sini ya. Ini cari di sini kabel warna kuning. Nih pegang. Iya. Nih, kabel dari sini. Di soket di bagian sini. Ini dilepas dulu. Nah. Nih. Cari kabel warna kuning. Kuningnya kuning polos. Bukan kuning ada stripnya, bukan. Nah, oke, di sini ada 2 warna kuning, kuning polos dan kuning strip biru. Ya, yang kita ambil yaitu kuning yang polos nih. Yang satu soket. Nah, ini yang ke atas. Nih, yang diambil yang ini. Nah, penguncinya dicungkil kayak gini. Tinggal tarik ke belakang. Nah, kayak gini. Ini pasang lagi, masukin di sini. Cuman diambil dari sekunnya nih itu. Oke, kabel kuning ini yang ke atas ke sini. Ini cabut dulu. Kita pastikan apakah jalurnya masuk ke sini. Cobanya pakai apometer. Di mana apometer? Yang dikeluarkan. Tak. Nih. Ini kalau misalkan terkoneksi dia akan bunyi. Tuh. Tuh. Nah, ini pegang. Nah, yang satu ke sini, ke kabel kuning ini.
Ya. Yang satu ke sini. Ini kalau terkoneksi dia bunyi. Tuh. Oke. Tuh, bunyi. Oke, berarti udah jelas. Dan untuk meyakinkan lagi, ini dilarang sekali ada arus yang masuk ke sini dulu untuk sementara nih. Nggak boleh ada arus yang keluaran dari kiprok masuk ke sini. Sekarang kita nyalakan. Nggak nyala, nggak ada. Harusnya mati. Nah, untuk yang ini tadi, nah ini yang dari kiprok. Nah, soket lawannya yang tadi yang kita cabut pertama. Ya, ini yang masuk ke bagian saklarnya dari sini. Nah, ini lampu bawaannya. Saat mesin hidup ada arus, saat mesin mati nggak ada, no, kontak. No. Di kontak tetap nggak ada arus. Jadi kita buat arusnya output dari kunci kontak. Nah, ngambilnya dari mana? Dari kunci kontak. Lampu ke mana ya? Leh, urut nak. Ini lampu kemana ini? Oh, kabel biru. Udah pernah ada jemperan ke kunci kontak. Oh, kaburin. Hah? Ada lampunya gitu. Oh. Lampu kuning berarti pernah jemper ya? Oh, berarti ngambil dari sini aja. Lampu malam tuh, Kang. Ya kan ke DC. Di rumah DC di lampu malam. Oh, lampu malamnya udah di rumah ke DC. Jadi kita nggak usah repot-repot bongkar soket. Nah, di sini ada kabel output dari kunci kontak. Nah, kita sobek. Nih, kalau pengen melihat kabel jelasnya nih, tuh, oke. Merah strip hitam ini input menuju kunci kontak, dia standby. Kunci kontak on maupun off dia ada arusnya nih. Tuh. Ini off on pun dia tetap ada arus. Tuh. Di kunci kontak on off pun dia tetap ada arus. Nah, untuk kabel yang warna merah output kunci kontak off dia nggak ada, tapi kunci kontak on ceklek ada. Nah, kebetulan ini udah di jumper lampu ke belakang nih warna biru, udah pernah sebelumnya. Jadi kita ngambil dari sini aja. Ini output dari kunci kontak, kabel warna hitam. Oke, ini tinggal disobek aja. Lagi pula ini eksternal, jadi disobek juga. Ini bukan bawaannya. Ini tinggal masukin aja ke dalam ke sebelah sononya, ke bagian soketnya. Solasi tuh. Solasi kan soleh. Intinya ini ngejemper ke kabel warna hitam output kunci kontak. Dari soketnya aja cabut, masukin. Berhubung ini udah ada jemperan, kita ngambil dari sini aja yang deket. Jadi kita nggak usah buka-buka soketnya. Nah, ini tinggal dibungkus. Nah, ini dipotong. Sekarang kita coba. Nah, ini kunci kontak on, off, hilang. Kunci kontak on. Nah, ada. Ini nanti masuknya kabel ini langsung ke kabel kuning yang ini yang kita cabut sekunnya tadi. Ini yang perempuannya ya, nih, bukan yang laki-lakinya. Kalau perempuan dia standby gitu, lubang. Yang laki-lakinya yang masuk. Nah, ini yang perempuannya nih yang dikonekkan ke output kunci kontak.
Ini kepang. Yos, kamu nih Yos? Oh, yung BS. Oh, ban harap? Ya. Kayaknya. Tadi pegang cerok. Ini bungkus lagi. Jangan sampai terkoneksi ke bagian ground, ke bagian body. Nanti dia bisa konslet gitu, bisa putus sikringnya. Sikring yang ada di bagian box aki. Sikringnya cuma 2 sikringnya untuk motor ini. Satu untuk jalur injeksi lampu pengisian. Nggak kayak motor Beat FI yang ESP yang starternya halus. Kalau yang starternya halus dia banyak sikringnya. Kalau ini cuma 2 doang. Nah kayak gini, masukin lagi ke bawah. Ini kita kontrol soket sebelumnya, yang masang sebelumnya udah pas atau belum. Takutnya dia nggak ngunci gitu. Nah, ngunci. Nah, yang aman. Sekarang ini tutup. Sekarang ke atas, memastikan saklar ini tanpa harus mesin menyala udah mengalir arus 12 volt yang dari baterai yang ke kabel warna kuning. Ini kunci kontak off. Sekarang kunci kontak on. Nyala. Kunci kontak off, mati. Kontak nyala. Jadi standby saat kunci kontak on gitu. Yang pada dasarnya kalau aslinya ini saat dikontak sebelum mesin menyala di sini tidak ada arus 12 volt gitu. Ya, setelah mesin menyala baru dia ada arus masuk ke bagian kabel kuning ke bagian saklar lampu yang output dari kiprok. Itu yang aslinya. Sekarang kita rubah menjadi DC khusus ke bagian lampu depan aja. Saat dikontak tanpa mesin menyala ini udah ada arus. Oke, karena kita ngambil arusnya dari output kunci kontak tadi. Sekarang saklarnya pasang. Nah, tutup lagi. Oke ya, nih untuk jalurnya nih. Yang ke bagian proji lampu warna putih ini berlawannya ketemu dengan warna biru yang dari saklar. Ini lampu atas, kabel yang dikirimkan oleh saklar dim ini kabel warna biru ketemunya putih. Ini lampu atas. Dan untuk warna putih yang dari saklar ini bukan kuning ya, putih. Putih ini ketemunya warna biru. Ini untuk lampu bawah. Lampu coklat juga sama, lampu bawah biru sama coklat. Ini maksudnya ke warna putih yang ke bagian saklar. Terus yang hitam ini masa tetap ke warna hijau untuk di bagian soket ya, warna hijau. Terus untuk warna merah ini maksudnya ke lampu malam. Nanti saat kunci kontak off, saat kunci kontak on, ininya pakai saklar yang 3 titik. Nah, lampu depan mati, lampu senja nyala. Coba kontak on. Kontak on. Nah, ini lampu senja tuh warnanya, warna ungu kecampur warna putih. Sekarang masuk lampu bawah. Ceklek, ini lampu bawah. Sekarang lampu tembak. Nah, ini lampu tembak. Nih, kalau ke kaki nih cahayanya. Lampu mati dulu, mati. Nah, mati. Ini lampu malam, lampu senja. Saat mati lampu utama, lampu bawah, lampu atas ini dimatikan, ini ketemunya gini saat di kontak on, ceklek tuh. Sekarang lampu atas, lampu bawah. Nah, ini lampu bawah. Tuh. Sekarang lampu atas. Nah, ini lampu atas, bawah, atas, mati. Nah, tuh. Ini senja. Oke, ya gitu aja. Jadi saklarnya menggunakan saklar yang 3 titik. Ini mati, belum mati. Otomatis yang nyala ini lampu senja aja, lampu malam. Saat di kontak on, ceklek sebelum mesin menyala, senja standby. Oke, saat di lampu bawah, nah ini lampu atas. Nah, lampu senja dia mengiringi lampu bawah dan lampu atas. Lampu senja tetap nyala. Lampu malam. Oke. Udah tinggal dirapikan.